Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan An-Nasyiin yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah beserta Nyai Hajah Nikmatus Sholihah barakallahu bi'ulumihima. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an An-Nasyiin yang mulia Kiai Khalil Mubarak Fauzi, dan tak lupa pula Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nasyiin beserta sentriwan dan sentriwati yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita curah hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan. Baik, saya akan menyampaikan dakwah yang bertema puasa sebagai perisai diri. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh misalkan kita berada di tengah peperangan, kita membutuhkan yang namanya tameng, perisai, atau rompi anti peluru. Jika kita berada di dalam perjalanan lalu turun hujan deras, kita membutuhkan yang namanya payung. Mengapa? Karena kita membutuhkan yang namanya perlindungan. Musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tetapi musuh terbesar kita adalah godaan setan yang tidak terlihat. Banyak di antara kita, kaum muslimin, berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga sahaja. Namun perisai mereka rapuh, bahkan hancur. Mereka lapar, tetapi mereka mudah marah. Mereka haus, tetapi lisan mereka tajam mencela orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hakikat puasa sebagai perisai, supaya puasa kita tidak sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah," puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa arti junnah, perisai? Di dalam hadis ini, Imam Hajar Al-Asqalani berkata, menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari, hakikat makna perisai ada dua hal. Yang pertama adalah menjadi perisai di dunia, yaitu melindungi kita dari godaan setan dan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan godaan setan yang berada di dalam tubuh manusia. Dengan apa? Dengan puasa. Sehingga nafsu kita untuk berbuat dosa itu lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadi perisai di akhirat, yaitu melindungi kita dari api dan sambaran api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal abduh ilan nar," yang artinya adalah puasa adalah perisai yang mana seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, puasa bukan hanya sekedar diet dan ritual tahunan kita saja, tetapi merupakan baju, perisai, tameng spiritual kita. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, perisai yang kuat, perisai yang kokoh pun bisa hancur jika kita tidak bisa merawatnya. Maka saya akan memberikan 3 cara bagaimana cara kita merawat perisai kita menjadi perisai yang kokoh. Yang pertama adalah menjaga diri dari melakukan perkara yang jelek, atau kata lain izzatin nafsi. Di dalam kitab Wasaya Al-Aba lil Abna,
Syekh Syakir berkata, min izzatin nafsi alla tahmilad dhaimah wal idlalah li nafsika wala li ahadim min ikhwanika. Sebagian dari sifat izzatin nafsi ialah alla tahmilad dhaimah, tidak mendekati dirimu terhadap kehinaan, wal idlalah li nafsika, dan kerendahan terhadap dirimu sendiri, wala li ahadim min ikhwanika, dan juga tidak kepada seseorang sebagian dari teman-temanmu. Ingat teman-teman, lebih baik kita menghindari masalah daripada hanya kalah dikuasai oleh amarah. At least, mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menunjukkan siapa yang paling kuat menahan amarah. Cetas. Di dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna ditegaskan, minasyahamati anta'fwa amman zalamaka wa anta qadirun 'alal intiqami minhu wa tuhsina ila man asa'a ilaika wa anta aqwa minhu 'alal isa'ah. Sebagian dari sifat syahamah. Apa itu sifat syahamah? Syahamah adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Ialah supaya kita bisa memaafkan seseorang yang berbuat zalim kepada kita, meskipun sebenarnya kita mampu membalas kelakuan mereka. Dan berbuat baik kepada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, meskipun sebenarnya kita lebih mampu berbuat jahat kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah kendalikan emosi kita. Contoh, misalkan kita berada di dalam satu circle, kita diskusi di sana, lalu ada salah seorang di antara teman kita memancing perdebatan di antara kita. Kita jangan ladeni dengan emosi. Justru Rasulullah SAW mengajarkan mantra ampuh. Katakanlah kepada mereka, inni shaimun, bahwasanya aku sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pandangan dan anggota tubuh kita. Imam Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata bahwasanya level tertinggi, tingkat tertinggi puasa adalah menjaga pandangan kita dari hal-hal yang melarikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma perut kita lapar, tetapi pandangan kita, mata kita itu kenyang terhadap hal-hal maksiat yang ada di medsos. Maka langkah yang harus kita ambil adalah kita jadikan medsos ini mengedukasi, entah ajaran Islam, konten-konten yang islami, hingga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang insya Allah muliakan, kita simpulkan ada 3 cara bagaimana cara kita merawat perisai kita supaya menjadi perisai yang kokoh. Yang pertama adalah menjaga diri dari melakukan perkara yang jelek. Yang kedua adalah kendalikan emosi kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pandangan dan anggota tubuh kita. Maka teman-teman sekalian, mari kita bawa satu komitmen bahwasanya dengan langkah sederhana saja, ketika kita ingin marah, ketika kita ingin melakukan perkara yang jelek, ketika kita ingin mengomentari di medsos, tanamkan dalam diri kita bahwasanya perisai kita aktif menjaga diri kita. Jangan sampai perisai kita rapuh bahkan hancur karena diri kita sendiri. Maka dalam bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Semoga puasa kita melindungi kita dari dosa di dunia dan melindungi kita dari api neraka di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.